akal. Ajaran Kristen itu mematikan akal apa? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bang Juma yang menjelaskan begitu. Oke. Ada sebuah dalil di dalam surat Paulus 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Mungkin saya salah tafsir, atau mungkin saya salah memahami, atau mungkin saya keliru dalam mengambil sebuah pengajaran dari dalil tersebut. 2 Korintus 10 nomor 5, kami membinasakan pemikiran manusia. Kalau manusia dimatikan kemudian dibinasakan pemikirannya, berarti manusia itu dibinatangkan. Karena manusia bisa menduduki posisi sebagai pemimpin di atas muka bumi ketika manusia menjadikan pemikiran. Pemikiran itu berasal dari akar kata pikir. Pikir ini adalah sebuah keadaan di mana manusia itu memiliki akal sehingga dia bisa berpikir. Sedangkan Paulus mengatakan kami membinasakan pemikiran manusia. Bahkan bukan hanya itu saja, kami juga merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Untuk apa? Untuk kemudian menawan atau menahan atau menggiring pikiran dan menaklukkan pikiran tersebut kepada sosok Kristus. Mungkin saya salah makna, mungkin saya salah paham, mungkin saya keliru dalam hal ini. Tetapi yang saya tahu, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan membinasakan atau merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menggiring, menawan, menahan pikiran manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu adalah sebuah konsep di mana manusia nggak boleh gunakan akal. Manusia tidak boleh menggunakan firman Tuhan. Tapi seketika mari saya giring untuk menuju kepada dogma dan juga doktrin menuju Kristus. Itu dalil. Sekali lagi untuk yang ketiga kalinya saya mengatakan, mungkin Bang Suma keliru, mungkin Bang Suma salah, mungkin Bang Suma tidak pandai dalam memahami data tersebut. Akan tetapi fakta menyatakan dengan sahih, orang-orang Kristen beragama betul-betul memiliki dua komponen. Komponen pertama, mereka tidak menggunakan akal dan memang mati akal. Komponen yang kedua, mereka beragama tidak berdasarkan firman Tuhan. Itu dua komponen itu terpapar, terjadi di kubu atau di tubuh Kristen sudah 2000 tahun lamanya. Adalah tidak mungkin orang berakal menyembah kepada sesamanya makhluk. Silakan. Ya, kembali lagi saya mengatakan bahwa di sini Bang Juma jadi penyesat lagi. Karena faktanya orang-orang Kristen itu menuntut ilmu sampai doktor teologi, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempelajari tentang kebagaimanaan Allah itu. Jadi orang Kristen belajar tentang Tuhan itu bukan berarti berakal, tetapi karena berakal itulah makanya mereka menuntut ilmu, mencari bagaimana cara memahami tentang kebagaimanaan Allah itu. Tetapi kan tidak ada satupun yang bisa memastikan bahwa Allah itu seperti ini. Hanya sebatas menjelaskan sedikit tentang kebagaimanaan Allah. Nah, orang yang menuntut ilmu sampai doktor itu membuktikan bahwa dia berakal karena dia mencari tahu yang sebenarnya tentang siapa Allah ini. Bagaimana dia, makanya mereka menuntut sampai doktor S3 itu bukan berarti tidak berakal, tetapi karena berakal makanya mereka mencari pemahaman yang pasti. Tetapi kenyataannya kan
sampai sekarang tidak ada yang tahu pastinya seperti apa. Tetapi penjelasan ada yang hanya menjelaskan tentang kebagaimanaan itu, bukan berarti mematikan akal, tetapi selalu berusaha untuk menggunakan akal untuk memahami kebagaimanaan Allah itu. Makanya ada namanya muncul Tritunggal, Triteos, padahal itu kan cara menjelaskan tentang kebagaimanaan Allah, bukan menjelaskan tentang jumlah Allah begitu. Oke. Jadi kalau Anda berbicara mengenai doktor, profesor, teologi, Anda harus memahami bahwa ketika orang menjadi anak didik dari sebuah perguruan teologi, mereka itu hanya diajarkan tentang filsafat teologi klasik. Mereka belajar tentang ilmu sosial dan kajian budaya dasar. Kemudian metode eksegesis atau metode tafsir, kitab yang mereka anggap suci. Lalu psikologi kepribadian. Lalu berbicara tentang iman dan wahyu, di mana iman dan wahyu itu sendiri adalah cakupan dari Al-Quranul Karim. Di samping itu, mereka juga belajar tentang panorama sejarah gereja Indonesia, sejarah agama Kristen itu sendiri, lalu kemudian kajian-kajian Bible sinoptik, kemudian ada yang mereka juga belajar tentang, kalau nggak salah 3 SKS tentang Pentateuch dan juga alam pikiran modern. Mereka belajar tentang etika, mereka belajar tentang norma, kemudian berbicara tentang alam pikiran. Kemudian mereka juga membahas tentang misiologi, mereka membahas tentang sejarah gereja Indonesia, kemudian apalagi itu kitab-kitab sejarah dalam kitabnya orang Yahudi. Sabar dulu. Lalu kemudian ini Juma ini orang sesat ini. Mereka juga di sekolahnya juga mereka belajar tentang filsafat Islam. Mereka juga belajar tentang metode penelitian. Kemudian mereka membahas tentang sosiologi agama yang ada di Indonesia. Kemudian mereka belajar tentang cakupan alam pemikiran secara kontemporer. Kemudian mereka belajar tentang hermeneutika, lalu kemudian mereka belajar tentang teologi agama-agama tua dan seterusnya. Di mana materi-materi itu anak SD pun bisa untuk mengetahui itu, yang penting bisa membaca. Tapi bukan skala itu yang dimaksud dalam beragama. Bukan itu menjadi prioritas utama dalam beragama. Kalau hanya sekedar belajar tentang kitab-kitab Nabi, belajar tentang kitab-kitab, belajar tentang moral, belajar tentang pengantar kitab hukum gereja dan seterusnya, orang semua bisa melakukan itu. Itu dilakukan hanya untuk mendapatkan ijazah doang, title aja. Tapi untuk mencakup sampai kepada ilmu hikmat, apa itu ilmu hikmat? Terbentuknya satu kepribadian yang kemudian dilahirkan atas asal wahyu dan akal, akli, itu tidak ada di Kristen. Itu nggak ada. Tidak ada dalam Kristen. Orang beragama berdasarkan data akli itu nggak ada. Bagaimana kemudian Anda bisa memberikan sebuah gambaran Tuhan itu turun ke bumi dibunuh oleh manusia? Rasiokah itu yang bisa bekerja? Enggak, itu irasional. Itu menabrak ilmu pengetahuan. Itu hanya doktrin dan dogma doang yang disusun sebagai sebuah konsep agama-agama, termasuk agama saudara. Tapi apakah itu rasional? Tidak. Segala sesuatu yang tidak rasional tidak bisa dikatakan bahwa ilmu itu berdasarkan terhadap asas ilmiah. Catat itu. Catat itu. Itu yang Anda harus perhatikan. Nah, makanya saya katakan kepada saudara, orang menjadi Kristen itu karena doktrin dogma, bukan karena proses berpikir. Bukan karena proses berpikir. Karena pikir itu tadi akal. Manifestasi dari akal itu adalah data-data ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara logika. Bukan hanya sekedar yakin, bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya intuisi, bukan hanya sugesti. Tetapi satu dasar ilmu yang abstrak, yang konkret, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contoh, segala sesuatu yang maha besar tentu tidak memiliki unsur kecil pada hakikatnya. Nah, bagaimana mungkin di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9 tubuh ibut Yesus itu disebut sebagai unsur yang penuh dengan keilahian?
Bagaimana mungkin? Secara data ilmiah, Anda sendiri mengakui Tuhan itu maha besar. Tapi dalam skala yang berbeda, Yesus manusia imut ini dikatakan secara lahiriah, secara jasmania, dia kepenuhan keilahian, keteosan. Kalau itu merujuk kepada dalil akli, wahyu ilahi, maka saya katakan itu sesat. Yang benar adalah itu dogma Barat, dogma Athena, dogma Romawi kuno, dogma India, dogma Mesir kuno, di mana dewa-dewa bisa turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itu baru mutlak benar kalau konsepnya bukan unsur keilahian yang merujuk kepada agama-agama samawi. Tapi kalau agama Ardi, yes dan yes, yes dan yes. Kristen, agama Ardi. Apa itu? Agama buatan orang-orang yang ada di bumi. Paham ya? Pencipta langit dan bumi itu maha besar. Ya. Apa masuk logika? Anak bayi yang keluar dari rahim seorang wanita disebut sebagai Tuhan yang maha besar? Enggak mungkin. Makanya saya katakan agama Anda irasional. Dan jangan takut untuk mengaku itu. Jangan merasa terkucilkan. Enggak. Kristen tetap hebat dengan konsepnya. Yang penting mau jujur aja. Jangan berpura-pura agama samawi. Jangan berpura-pura agama wahyu. Kalau ternyata itu hanya karangan manusia doang. Di mana karangannya tidak rasional. Begitu saudara. Lanjut. Ya, kembali lagi saya harus mengatakan bahwa memang selalu Bang Juma jadi penyesal. Seperti Bang Juma mengatakan tadi bahwa harus mematikan apa? Mematikan akal untuk Itu dalil, Bang. Ya, memang 2 Korintus 10 nomor 5 bukan saya, itu dalilnya ada. Iya, dalil kan faktanya. Iya, itu ditipex aja, dibuang. Nanti terbitan baru dihapus itu, dihapus. Akal manusia itu tidak akan mampu melampaui akal Tuhan. Makanya akal-akalan. Bukan berarti matikan akal, tetapi Anda akal salah. manusia Anda salah yang kali ini. tidak Kali ini Anda mampu harus diam. melampaui Biar saya akal tidak lupa. manusia. Biar saya tidak lupa, Anda salah. Kalau Anda mengatakan manusia tidak akan melampaui kemudian akal Tuhan. Yang benar adalah Tuhan yang maha mengetahui akan memberikan ultimatum pengajaran kepada manusia selevel setaraf dengan akal manusia. Tidak mungkin Tuhan yang maha mengetahui tidak mengetahui standar kelayakan akal manusia. Tidak mungkin. Pasti yang menciptakan akal sudah tahu bahwa dengan kisi ini, objek seperti ini, maka unsurnya bisa melahirkan sebuah pemahaman terhadap akal yang aku ciptakan kepada makhlukku yang bernama manusia. Tuhan itu maha tahu, sehingga ketika dia menciptakan akal, Tuhan ngerti bahwa kitab yang relevan dengan akal yang aku ciptakan harus memiliki unsur yang bisa dinobatkan seia sekata dengan akal manusia. Kalau ada buku yang tidak bisa rangkulan dengan akal manusia, buku itu yang bukan firman Tuhan, atau yang punya akal itu agak sedeng sedikit. Tidak mungkin sebuah pabrik mobil yang ahli di dalam membuat mobil akan membuat mobil dan mengeluarkan manual booknya, di mana isi buku itu catatan-catatan untuk mengendarai mobil tersebut justru isinya tentang cara pembuatan onde-onde. Tidak mungkin. Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan akal. Maka Tuhan tahu kisi-kisi, referensi apa saja yang bisa termaktub dalam lingkaran wahyu yang bisa masuk ke dalam akal yang aku buat. Tidak mungkin sebuah buku bertolak dengan akal kalau dua-duanya ini berasal dari penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Gak mungkin. Bagaimana mungkin Tuhan menciptakan akal ke kanan, terus kitabnya ke kiri? Tuhan mengatakan, aku Tuhan yang maha hidup dan maha mematikan. Tiba-tiba bukunya berkata, lalu Tuhan kita mati dan pada hari ketiga dihidupkan kembali. Pret. Berarti Tuhan lu gagal jadi Tuhan. Mending dia jadi tukang bengkel sepeda. Seorang manusia yang cerdas menciptakan sebuah kendaraan,
lalu membuat kemudian catatan-catatan tentang kendaraan itu, tidaklah mungkin buku yang dibuatnya bertentangan dengan cara operasional kendaraan tersebut. Ini manusia, Bung. Tidaklah mungkin mereka membuat pesawat terbang, lalu kemudian anak-anak mahasiswa fakultas atau universitas penerbangan diajarkan sebuah buku panduan yang tidak sejalan dengan tata cara pelaksanaan secara absolut praktek terhadap pergerakan mesin pesawat. Ya tidak mungkin. Tuhan menyimpan akal pada batok kepala manusia. Oke. Lalu Tuhan mewahyukan sebuah buku yang bertentangan dengan akal manusia. Pret! Itu Tuhan atau apa? Orang pikun. Tuhannya mengatakan, aku maha besar. Besok hari dia dikandung sama manusia. Pret, pret, pret. Hanya orang bahlul dan bodoh yang mau mengimani kepercayaan seperti itu. Pencipta langit dan bumi itu maha tahu. Maka ketika dia menciptakan unsur akal, dia sudah ngerti. Ini akal akan nyambung dengan buku atau kitab yang isinya memang rasional. Tuhan maha tahu. Akal mengatakan, apa itu? Tuhan mustahil mati. Lalu ada buku yang mengatakan, Tuhan kita mati, dibunuh sama tentara Romawi. Selamat malam. Ini agama yang betul-betul mengaplikasikan 2 Korintus 10 nomor 5. Aku membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Ilmu Tuhan aja dirubuhkan. Demi apa? Demi menggiring manusia kepada Kristus. Itu agama ente loh kawan-kawan. Dan kalau Anda tidak setuju dengan itu, tinggal dihapus toh. Bukankah setiap saat kitab Anda bisa direvisi? Hapus aja itu. 2 Korintus 10 nomor 5. Gampang kok. Kata-kata Bang Baal, gampang kok. Ya gampang-gampang, tapi bukan kayak gitu juga, ceramahnya terlalu panjang gitu. Iya, silakan. Biar sama-sama gitu. Kata Bang Baal gampang kok. Oke, saya yang bertanya ya. Oh, Bang Petir yang mau masuk duluan. Bang Arum, selamat sore Bang Arum dulu. Bang Arum. Panjang-panjang kirain aku mau ditanggapin. Justru bertanya. Bang Petir dulu ya. Bang Petir dulu ya. Ya, saya naikkan Bang Petir. Bentar dulu. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan Bang Petir. Ini Tuhan bertuhan. Yang dimaksud Tuhan bertuhan itu seperti apa? Yesus. Yesus yang dilahirkan Bunda Maria gitu. Iya, dia masih bertuhan. Aku di sini mengatakan bahwa itu tidak benar. Oh, jadi Yesus ateis. Bukan sabar, bukan ateis. Jadi apa dia? Yesus tidak dilahirkan. Oh, iya. Dia tidak dilahirkan tapi dietaskan. Menetas dia, ibunya menetas. Inilah yang saya katakan, kalau agama tidak menggunakan akal begini jadinya. Yesus tidak dilahirkan, Yesus tidak bertuhan. Orang gila mana yang ingin kau bodohi dalam keadaan mereka waras? Manusia dicipta dengan akal chip. Ada chip yang dibuat oleh Tuhannya sehingga manusia itu bisa membuat sebuah komputer. Terus orang yang bisa membuat komputer yang begitu canggih, Anda ingin katakan bahwa Yesus itu tidak dilahirkan, Yesus itu tidak bertuhan? La haula wala quwata illa billah. Aku ini gak sembarang juga. Aku mengatakan ular tua apa yang sekarang ada dalam diri Anda ini? Ular tua apa yang sedang bertengger dalam tubuh Anda? Tidak dilahirkan dan tidak disalibkan. Karena menjauh dari tempat musik itu, Bang Petir. Anda noise. Enggak, aku udah jauh itu di luar sana, saya di dalam ini. Ya, tapi noise banget. Ya. Anda Tuhannya tidak dilahirkan tapi diataskan ya. Menetas Maria. Enggak. Jadi saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya bahwa Bunda Maria itu melahirkan. lah, Ya. Lukas 2:11 itu Anda tolak?
tolak. Oh iya. Hancur sudah. Lanjut. Ya. Terus aku juga tidak percaya itu penyaliban. Kenapa aku tidak percaya? Ada ayatnya juga itu. Jadi Pak Petir, kau tahu Yesus dari mana? Kalau bukan lahir dari Bunda Maria. Aku tahu Yesus Lukas itu 2, Lukas 2 ayat 10. Sabar Coba dulu. kau baca. Coba kau baca dulu, Sabar coba kau dulu, baca. sabar. Kalau kau nggak ngerti. Aku Kalau kau nggak seharusnya ngerti, kalian kalau yang kau tanya nggak saya ngerti. apa alasanku hingga tidak percaya hal itu gitu. Bang Arum ini Kayaknya juga Maria Kristen. kena sesar, disesar Maria pada saat mengandung. Sabar dulu, aku jelasin kenapa alasanku nggak percaya gitu. Rom, sabar Rom, ngantri Rom, nanti digilir kok sama Bang Juma. Tenang aja Bang Juma nih hebat kok. Lanjut. Bukan. Silakan Petir. Bukan. Dia ngaku Kristen, Iya. tapi dia nggak Yohanes- percaya Yesus dilahirkan. Itu gimana ceritanya? Yohanes Nah, biar Arom dulu, biar mereka punya alasan. Silakan Bang Petir. Ya, kenapa aku tidak percaya hal itu, bahwa dia dilahirkan, bahwa dia disalibkan. Di Yohanes 6 ayat yang 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Apa ada Iya, kata jadi memperanakan Jadi gitu? tiba-tiba. Jadi Iya. tiba-tiba gitu. Tiba-tiba dia Maksudmu? datang, dia tiba-tiba Botol ada. otakmu berarti. Bocor Sabar Bang otakmu berarti. Arum, sabar Bang Arum. Silakan lanjut dulu Bang Petir. Ya, makanya dari hal itulah makanya aku tidak percaya bahwa dia itu dilahirkan gitu. Terus dia Enggak, berkata bang, juga. bang, izin dulu, Bang Arif RH ya. Dia kan bawa Kristen. Kristen apa dia? Ditanya dulu lah. Yang jelas Coba. dulu. Ya baik. Bang Petir, kalau boleh tahu denomnya apa? Katolik Kristen. atau Protestan? Oh, Protestan. Protestan Bang Arum, sudah ya. Aduh, Ya. Loh, kalau kau Kristen Protestan, Kenapa? berarti kau meninggalkan Oke, iman rasulimu berarti. Iya, aku tidak percaya yang dikandungin Bunda Maria itu Ya, palsu. jadi ngapain palsu, kau atau ngaku? titik palsu. Kenapa kau Ada kenapa kau ayatnya di ngaku sini. Protestan? Yohanes 5:37. Bapa yang botol mengutus kali aku, tiba-tiba dialah yang Yohanes. bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun. Kau tahu dari mana kalian bahwa dia dilahirkan? Ku tanya dulu samamu ya. Ilmu Protestan Tritunggal itu dari mana? Kau dapat? Protestan Dari itu Alkitab. Tritunggal. Ya, dari Alkitab, bagus. Jadi semua isi Alkitab kau ikuti kan? Aku tidak mengikuti semua. Hanya satu Oh, saja karena aku percaya cuma botol. satu Tuhan. Jadi nggak punya pedoman, ngapain kau di sini? Kau kira. Oke. Kau kira semua benar apa isinya di dalam? Jadi Benar kah itu? firman Tuhan yang datang ke Bunda Maria itu kau tolak. Gak percaya itu. Kau tolak itu? Iya, kalau Oke, kau kalau nggak percaya firman Tuhan, ngapain? Oke, kalau ku percaya itu Bunda Maria melahirkan yang kalian bilang Tuhan, terus ini Yohanes 8 ayat aku dari atas, kalian dari dunia ini, tapi aku bukan dari dunia. Berarti yang lahir Betul. dari dunia itu bukan betul. sudah, berarti dia palsu, yang kita tuhankan palsu. Aduh, Iya, botol. itu udah alasanku, bukan botol. Itulah alasanku kenapa aku tidak percaya. Berarti jangan kau bawa Protestan di sini. Semua umat Protestan nggak Aku bawa. seperti kamu otaknya. Bukan, memang nggak ada yang seperti aku, tapi aku benar-benar Iya. menyelidiki yang lebih dalam gitu. Ya udah. Iya, aku tidak terus percaya. Kau kalau menyelidiki sekolah, jangan kau longor. Sekolah apa? Kau sekolah pun kau nggak tahu apa-apa. Ih, ngeri kali. Iya. Coba apa yang Coba kau tahu? jelaskan Coba. alasanmu apa gitu. Aku coba jelaskan. Yohanes 8 ayat 3 kau baca di situ. Baca. Ini kalau saya percaya bahwa Bunda Maria melahirkan Tuhan, berarti ini ayat yang Yohanes 8 ayat 23 ini gunanya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Jadi gini, Bang Petir ya. Orang itu punya pedoman, punya pegangan. Tapi kalau kau bilang sesuai Alkitab, tapi kau satu ayat aja kau bawa, yang lain kau tolak, kita bingung mau ngasihnya data lagi. Apapun pasti kau tolak.
Karena kau maunya itu Tuhan tiba-tiba datang, nggak Iya. melalui proses. Oke. Sekarang aku nanya ya, biar enak kau ya. Sekarang Bunda Maria sama Abraham mana yang lebih tua? Nah, kan Ya. pertanyaan Ya, aku nanya. pertanyaanmu Iya. pertanyaanmu Iya, nanti- itu bukan Protestan kali itu. Aduh, parah kali kau. Iya, kau jawab dulu. Selamat siang. Nanti Saya Pak Kristen. ketawa lah. Iya. Petir ini bukan Kristen. Waduh, Ada yang nah, ini, kata berhadapan dulu, dengan saya. jangan menjustis, jangan vonis seperti itu. Tadi dia sudah memperkenalkan agamanya Protestan. Dia bohong Bang Arif. Enggak ada kok bohong. Siapa yang Ini yang aja kenal saya? petir. Mana orang kenal? Muhammad siapa bagimu? Saya itu kalau diceritakan itu aku nggak tahu. Nggak ngerti saya tentang hal itu. Ya, kalau kau tidak tahu, maka Muhammad itu nabi atau tidak bagimu? Aku Kristen. Jadi kalau kau sebut di Iya. sebelah itu aku nggak Saya tahu. tanya. Iya, kalau Ini kamu jawab tidak tahu, dulu. berarti simpel jawabannya. Dia bukan nabi. Kan kamu tidak tahu dia. Sekarang ini Berani nggak kau jawab itu? Saya tidak tahu, bukan saya punya agama itu masalahnya. Loh, saya tidak tanya kamu agama apa. Saya tanya Muhammad itu apa bagimu. Kalau kamu tidak tahu ya berarti Muhammad bukan nabi, sesimpel itu. Aku bukan Islam ya, jadi ku tahu semua kalau kau Lah tanya. iya, oke, aku tanya ngapain sama aku- Muhammad bagimu apa? Kok aneh kali, aku nggak ngerti tentang apa perkataanmu ini. Monyet Soalnya juga aku ini kau. Kenapa pula nabiku kau bawa-bawa di sini? Hah? Untuk melihat konsistensinya, Ya, betul lu dia tanya tidak dong yang Kristen. lain. Lu tanya Kalau yang dia lain. Kristen sudah Lu pasti tanya yang menyatakan lain. Muhammad Lu bukan tanya yang nabi. lain. Aduh. Apa? Lu tanya yang lain. Ini izin Bang Handi ya. Bang Handi izin Bang Handi. Bang Handi saya hormati banget lah sama Bang Juma di sini lah. Kita nih berkawan lah sama Islam lah. Kita nggak mau nyentuh kesana-sana lah. Kalau nggak mengerti ya nggak usah disentuh lah. Cuman petir ini Bang Handi, coba perhatikan dari ngomongnya lah Bang Handi. Dia itu mengaku Kristen, tapi memang aku nggak Kristen. memaham. Tuh, bentar dulu. Apa yang kau tahu tentang Bunda Maria? Kau ketahui tentang Bunda Maria? Kalau si petir ini mengaku Islam, saya tes pakai internet Islam. Tapi kalau dia mengaku Kristen, pakai tes dong pakai Coba. internet Kristen. Iya oke. Iman Gitu loh. Iman Rasulinya coba kau baca Iman Rasulinya coba. Oke. Sekarang. Itu iman rasuli itu berasal dari Tuhan apa berasal dari manusia? Udah buru, kau kan pernah Protestan katanya. Aku nanya dulu. Saya Buru. tidak percaya Tuhan. Petir, kau sama lah nyamar-nyamar kau petir. Iya, Banyak kali ya. buru petir. Ya, Buru ini petir. Iman Rasuli itu gampangnya. Imam Kan Rasuli Protestan itu kan gampangnya. Oke. Iman Rasuli petir, membuktikan berasal, kau Kristen. berasal dari Iya. Tuhan apa berasal dari manusia? Gantian dulu. Dari tadi kan ini diskusinya dengan Bang Zuma. Dia membantah apa yang dirasakan oleh Bang Zuma. Berarti dia Kristen lah. Iya, tadi aku bantah Dia Bang Zuma, nanya mereka Bang. serang saya. Dia nanya bukan bantah. Dia nanya bukan bantah Bang. Tadi dia mau nanya bukan bantah. Kalau mau bantah saya yang bantah sini Bang Juma. Ini kalian Dia bertanya naik tadi. Iya, saya kan apa gitu. Kan saya benar Kristen. Jadi kalau saya Islam ngapain naik gitu. Iya. Ya udah, iman Rasulimu mana? Buktiin iman Rasulimu. Iya, aku nanya dulu kamu. Iman Rasuli itu berasal dari Tuhan apa berasal dari manusia? Keyakinan Islam itu bersahadat berikrar. Keyakinan Iya. Kristen Protestan, iman Rasulinya mana? Oke, saya kalau bukan berasal dari Tuhan, aku tidak menyebut itu. Longor. Enggak. Awas kau, naikin aku Bang Arif, izin. Ayo sama Bang Jumba yuk. Iya. Ya, silakan. Halo Bang Juma. Sore Bang Juma. Cekar. Bang Juma. Maghrib di sini, abangku maghrib. Habis Oh ini iya, ya. gantian. Lanjut aja dulu. Silakan. Siap. Pak Ustaz Tata. Ini boleh tadi taruh. ini petir ini kenapa ini petir kok agak lain kau petir?
Saya saja Muslim tahu kalau Yesus itu lahir. Aneh kau kawan. Bukan, Makanya. kan saya juga punya alasan gitu. Jadi Enggak kalau lah, saya, udahlah, biarin Ya. dia sendiri aja, denom dia sendiri aja. Sama Victornya kau. Oke. Kalau gitu Kalau- cocoknya kau. Enggak, masalahnya Bang Kalau- Petir juga punya data kan bahwa aku ada sebelum Iya. Abraham ada kan gitu kan maksud Bang Bang Petir Arif, tadi Bang ya. Arif, Bang Arif, Lanjut, Bang Arif, lanjut. Bang Arif, Lanjut. izin Bang Arif ya. Di STT sekolah kita lama sama dari para gereja, panatua, pendeta, nggak ada yang mengajarkan begitu, Bang Arif. Jadi jangan terlalu mengotori mulut lah untuk ngomong begitu. Kau menghinakan itu namanya. bukan menghina, saya pakai data. Yang jelas orang yang kayak gini bukan Muslim 1000%. Ya, tapi bukan juga Kristen 1000% Kang Hendi. Ya coba cek dulu, Kalau orang tes dulu. Saya Ya, tes ya. dia Saya juga tes mau. dulu. Petir, di KTP-mu kolom agama apa? Tertulis apa? Tunjukkan lu KTP-mu Petir. Kalau kau Kristen Petir, Saya tunjukkan lagi Petir. ngomong dulu Saya kan- sebentar. Di Ngapain KTP, tunjuk-tunjuk? di KTP tertulis apa? Saya kalau bukan Kristen, aku nggak tahu semuanya isi-isinya di dalam. Buktinya Ya. kau nggak tahu tentang Bunda Maria. Ngapain kau longor? Oke. Aku tidak mengakui bahwa Bunda Maria melahirkan di Yohanes Ya kalau nggak 8 ayat mengaku ya 23. sudah kok. Kau bukan Kristen. Berarti yang lahir di dunia manusia. Ya ngapain kau Kristen nggak Natalan itu bodoh Oke. namanya. Berarti kita mempertuhankan manusia. Iya. Tuh kan, Gitu. botol kan, botol itu. Jangan Boleh. nantang, bantah Boneka apa yang perkataan jelek, alasan boneka itu bantah api gitu kalau ini. bisa. Masuk Bantah, akal, masuk akal. bantah, bantah. Berarti Saya pakai ayat. Iya kan aja bahwa Bang Arum menuhankan manusia. Bang Arum. Itu pendeta satu lagi Tunjukkan. pendeta mula-mula samanya itu. Sebentar Victor, sebentar. Oke. Oke, Petir, kau tunjukkan di mana buktinya bahwa orang Kristen menuhankan manusia. Buktinya saya di sini pokoknya dinyimak. Yohanes 8 ayat 23. Kamu berasal Udah dari bawah. selesai itu. Oke, memang ini jalurannya. Buktikan. Sekarang kan aku minta bukti. Kau buktikan orang Kristen menyembah manusia. Oke. Kenapa aku bilang menyembah manusia? Sedangkan Bunda Maria ini manusia biasa. Jadi dia melahirkan itu pastilah manusia dan diberi nama Yesus. Tuhanmu siapa? Oke. Kalau dibilang Tuhan, aku nggak mau bilang ini Tuhan saya, tapi aku pakai ayat Tuhanmu? lah kan. Tuhanmu siapa? Sabar, aku Siapa pakai nama ayat. Tuhanmu siapa? Tuhanmu sekarang, siapa? Oke, sekarang kalian baca di Yohanes Tuhanmu 4. siapa? Simpelnya. Oh, oke. Saya percaya Tuhan Allah saja. Engkau harus menyembah Ya Tuhan udah. Allahmu dan Muslim hanya lah kepada kau. Dia sajalah Muslim engkau berbakti. berarti bukan Islam. Muslim tapi bukan Islam kau. Sudahnya, simpel itu. Ngapain dibahas lagi? Berarti Etis juga Muslim dong, Bang Arum. Iya dong. Iya, Muslim Etis tapi bukan Islam. Iya. Etis Muslim. Iya dong. Iya dong. Iya. Tiap malam menghujat Islam, kok dibilang Muslim gimana sih? Muslim kan bukan berarti Islam. Islam itu harus berikrar. Nah, kalau Petir ini dia nggak mau berikrar, tapi nggak mau juga Tuhannya disebut Yesus. Simpelnya itu. Gitu aja kok susah, gampang kok. Gimana nih Petir? Anda dibilang bukan Kristen, Petir. Aku Kristen. Aku Gampang sudah kok. Enggak. Di mana? Di mana kau ketemu Kristen Tuhannya bukan Yesus di mana? Oke. Kalau Di mana? Kenapa? Aku ketemu di ayat-ayat ini yang tertulis dalam kitab. Ya. Kau itu, aduh, Oke, ayat cuma sekarang- satu oke, tahunya. oke. Pendeta dari mana dia ceramah kalau bukan dari Alkitab? Iya, aku pendeta. Kenapa rupanya? Ayo sama akunya kau. Oke, dari mana kau tahu itu? Kau ceramah Dari Alkitab. Dari Alkitab. Ya, terus saya dari mana? Dari Alkitab kan? Yang kusebut ada Ya. yang tertulis dalam Alkitab apa enggak? Hah? Betul, betul. Ada enggak? Yang kusebut Yang tadi? kutanya ini Petir, kau nggak nyambung. Yang kutanya ini Tuhanmu siapa? Tuhan Allah. Ya berarti kau bukan Kristen, botol. Terus Tuhan Yesus saya Astaga. bilang, ngapain aku menyebut Tuhan Yesus gitu? Tuhan Yesus itu hanya apa gitu manusia biasa.
Tuh kan, kalau sudah keluar dari iman Rasuli itu bukan Kristen lagi. Aduh, Blongor. karena Oke, kau baca saya- gini ya, ini ku kasih bacanya ya, ku kasih bacaan samamu. Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 8. Itu jawabannya. Oke. Kalau kau nggak percaya Rasul Paulus, berarti kau bukan Kristen. Oke, Sudah sekarang sesimpel aku- itu. Oke, saya kasih juga yang simpel. Yesus punya bapak apa enggak? Punya. Punya. Iya. Punya bapak. Punya memang. Iya. Yesus Tuhan apa bukan? Bapak Tuhan apa bukan? Kau udah baca 2 Yohanes Oke. 5 ayat 7? Di mana 2 Yohanes 5 ayat 7? bunyinya? 1 Yohanes atau 2 Yohanes 5 ayat 7? Ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Kau paham ayat itu? Moderator di Paham. Bapaan. Moderator di Bapaan. Coba. Ya. Lanjut, ada Bang Andi, ada Bang Andi. Arom di pertanyaan saya tadi, Arom dijawab, Arom tadi pertanyaan Victor itu. Tadi kan Anda bertanya siapa Tuhanmu, dia bilang Tuhan Allah, dia bilang siapa Lupis apa si Petir bilang, karena dia menggunakan ayat Yohanes 4 ayat 23, dia bilang menyembah Allah ini menyembah Bapa, dia bilang menyembah Allah, itu berarti sudah jawabannya dia. Nah kemudian ditanya tadi itu, Bapak ini Tuhan atau bukan gitu, silakan Arom dijawab. Itu gitu kalau diskusi, silakan. Mau ayatkan dia. Bang Baal tahu ya. Gini, Protestan itu terikat juga dengan ayat 1 Yohanes ayat 1, Yohanes 10 ayat 30, 2 Yohanes 5 ayat 7, kemudian Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Kolose 2, itu terikat semua. Berarti Oke, sekarang sudah terikat. Kesimpulannya, kesimpulannya Yesus apa? punya bapak apa enggak? Punya bapak tidak, silahkan. Itu pertanyaannya. Ya. Oke. Bapak di surga itu memang mengutus Yesus sebagai firman-Nya yang diutus. Kau paham nggak firman itu diutus oleh Bapak? Pertanyaannya gampang kok, Peter, Yesus punya bapak tidak gitu pertanyaannya. Gampang kok sebenarnya, silahkan. Oh ada, Bapak itu sang sumber. Bapak itu Tuhan apa bukan? Kau itu nggak ngerti Tritunggal berarti. Bapak itulah Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia. Memang kau longor kali kau. Bukan kayak gitu. Oh. Memang Itu kau Muslim itu. Dia itu Bukan Muslim Bang Muslim. Baal. Jangan gitulah. Dia belum Nggak pernah. bisa. Dia juga. Oke, sekarang kau Bang baca Arif, di. Oke, kau kalau kurang saya jelas. narasi begitu, Bang Arif harus tekan dia dulu. Coba sebutkan iman rasulinya dulu. Kan Ngapain ini kau lari ke diskusi sana? agama. Kalau dia nggak punya agama, ngapain didiskusiin? Kalau nggak punya agama, aku tidak tahu ini. Aku tidak masuk ini berdebat seperti hal ini. Gak mungkin lah. Ngapain aku bikin repot karena aku tidak pernah mengenal agama. Jadi yang kau mau ini apa sekarang, Petir? Yang kau mau apa sekarang? Oke, sekarang aku tanya kamu, Yesus punya bapak apa enggak gitu? Bapak sang sumber, sudah ku jawab. Bukan ininya, bukan sumbernya. Bapak Yesus punya bapak enggak? Itu jawabannya. Tidak, iya atau tidak, silakan. Bapak itu sang Gampang sumber. kok sebenarnya. Bukan itu yang Bapak tuh diminta. Enggak bisa Yesus. Bang Al. Kalau mengkaji, nggak bisa. mengkaji Alkitab enggak seperti itu. Comot satu ayat sudah selesai artikan, enggak bisa. Enggak, maksudnya gini, Bisa. Anda Jadi, boleh udah menjawab gimana dulu? punya Nggak bisa, bapak atau Bang tidak, Al. lalu Anda Nggak bisa. jelaskan. Lalu Anda jelaskan, Bang Al. bagus itu. Oke. Iya, aku jawab Bapak, tadi. oke. Bapak itu sang sumber. Kau Bapak sang sumber. Oke. Terus Yesus sang Yohanes sumber 1 ayat bukan? 1 kau baca. Yesus sang sumber Kau baca apa bukan? Yohanes. Kau baca Oke. dulu Yohanes 1 ayat 1. Yesus sang sumber bukan? Karena aku Baca. udah ikutin kamu bilang Bapak sang sumber. Yohanes 1 ayat 1 Terus baca. sekarang Baca Yesus dulu, sang baca sumber dulu. apa enggak? Tuh. Dia nggak mau dijelaskan, Bang Baal. Saya bawa data. Gimana dong? Sekarang Karena Anda tidak menjawab masalahnya tadi. Makanya belum menjawab. Saya sudah makanya jawab. Petir mengikuti cara Anda. Petir bilang kalau gitu Bapak Anda bilang sang sumber, jawaban Anda tadi. Diikuti Bang Petir. Yesus bang sumber bukan, itu makanya. Dia ingin mengikuti Anda loh Petir ini sebenarnya. Silakan. Yesus adalah sang firman yang melekat pada sang sumber. Ini manusia dari mana nih? Dari belahan planet mana kau ini?
Tunggu dulu, gantian jelasin. Bentar, aku dulu Bang Arom. Aku dulu masih petir ini. Petir, kau Kristen petir? Ya, Oke. Kau Tuhanmu siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Apakah Allah yang kau maksud itu adalah Allah Elohim di perjanjian lama itu? Oke. Di sini aku pelajari kenapa aku bilang Jawab yang tegas lah petir. Apakah Allah ini adalah Allah Israel, Allah Yahudi di perjanjian lama itu Tuhanmu? berarti kita banyak Allah ini gitu. Tunggu, jawab tegas iya tidak. Udah. Apakah Tuhanmu kan Allah nih? Apakah Oke. Allah yang kau maksudkan itu adalah Allah Oke. orang Yahudi di perjanjian lama Allah orang Israel? Oke. Apa perbedaannya perjanjian baru dan perjanjian lama? Islam ini mau Enggak. Biar Iya, biar bohong kita dia, tahu. bohong dia fix. Sekarang tegas dulu petir. Jangan mencela-mencele. Apakah Allah kan Allah? Oke lah Allah. Oke baiklah Allah. Berarti Tuhan beda bukan Allah. Berarti perjanjian lama beda Allah, terus perjanjian baru beda Allah gitu maksudmu? Sekarang Allah yang mana Allahmu ini? Pertanyaan saya kok belum jawab gimana? Enggak, nanti aku terang aja kau. Iya, oke. Perjanjian lama itu Allah yang beda, perjanjian baru Allah yang beda maksudmu gitu? Berarti dua Allah ini. Kau suruh saya pilih antara satu. Dicurigai. Aduh. Kau Iya, sekarang kau sedang dicurigai menyamar, maka kau harus Aduh. validasi, kau warnamu harus jelas. Apakah kau Kristen? Benar Kristen. Kristen Siapa saya. Tuhanmu? Tuhanmu kan Allah ini. Allah yang mana Allahmu ini, petir? Ya, bapaknya Yesus lah, Victor. Bapaknya Yesus. Apa Arif? Perkataan adalah doa. Kau main-main dengan firman Tuhan. Kau berkata Oke. Kau berdoa Kau Muhammad, berdoa kepada ada Jepang. Longor. Kau baca di Yohanes Izin, 5 ayat 37. Kau baca. Baca di situ. Bang Arif, Biar kau tahu. izin ya Bang Arif ya. Silakan Bang Arum. Baca. Bang Arif, API saya- Juma. saya hormati banget lah Rom ini. Pendeta mula-mula Saya hormati Bang Juma, saya hormati kalian semua lah Ustadz Tata. Victor, sebentar Tapi dulu, gini, Victor. Jangan bukan tapi seperti gini itu. ya. Sekarang saya tidak Tapi ngomong, gini, saya kasih ayat tuh. kamu. Kau Yohanes 5 Gini. ayat 37. Kau baca. Coba gantian dulu. Kasih kesempatan Bang Arum ini untuk berbicara dulu, berdoa dulu dengan Bang Petir. Victor diam dulu, Victor. Silakan Jadi Bang Arum. gini, Bang Arif ya. Victor tanpa itu mengurangi. Victor ini tadi masuk untuk menyelamatkan Arom sebenarnya. Sebenarnya kepada Arom padahal terpojok tadi. Silakan Petir lanjut dengan Arom. Mau validasi, artinya gini. Iya boleh, Benar tapi atau Anda tidak boleh begitu. Islam. Tadi kan Arom lagi diskusi, ini Arom ini terdesak. Anda selamatkan Arom sebenarnya tadi. Ada. Tapi Nggak ada terdesak. tidak elok. Oleh Nggak Petir ada. langsung Victor mute tulis, silakan Petir dengan Arom. Oke. Sama aku dulu Tanpa mengurangi rasa hormat ya, yang punya Komal ini Bang Arif ya. Bang Juma yang saya hormatin lah, pokoknya hormat sama Gurunda ya. Gini, Bang Arif sama Bang Baal ya. Dia ngasih data, sudah kuikuti data dia. Ketika saya kasih data juga di Alkitab, dia nggak mau ikutin data saya. Itu mau gimana ceritanya diskusinya? Data apa yang kau tidak ikuti? Coba kau baca Filipi 2 ayat 6 sampai 8, yang kau maksud apa itu? Yang berbunyinya seperti apa? Jelasin. Oh, kan? Jangan kau menyebut. Gimana? Jangan. Kau tadi bilang saya cuma menyebut ayat. Sekarang kau jelasin ayat itu biar didengar gitu. Ini Islamnya dia ini. Kau Islam. Tuh, jangan boleh seperti itu, Victor. Saya naikkan Petir tadi, ada di multi, Sebentar. Ku baca gini ya, ku baca ya Petir. Nanti kau maksud kalau sependapatmu gimana ya? Ya. Jadi bunyinya gini, Petir. Ayat 8-nya. Walaupun dia sebagai Allah, dia merendahkan diri, mengambil rupa sebagai manusia, sebagai hamba. Sudah. Itu menurutmu gimana ayat itu? Oh, dia Petir. cuma mengambil rupa sebagai manusia. Terus kenapa kamu bisa percaya bahwa dia dilahirkan? Kalau memang cuma mengambil rupa aja dia datang ke dunia. Udah fix ya. Berarti udah fix dia memang Bang Arif ya. Saya nggak tahu dia beneran Kristen atau enggak, karena sepemahaman orang Kristen, kenapa Yesus itu disebut manusia
yang di dalamnya juga keilahian, karena ayat itu merujuk ke sana, Bang Arif. Masalahnya Harus percaya sekarang Yesus itu yang dia manusia. lahir gitu. Kalau yang lahir aku nggak percaya. Masalahnya Bang Petir ini tidak ingin menuhankan sosok manusia gitu, Bang Arum. Ya nggak apa-apa. Ya Iya. sudah, saya nggak mau diskusi sama dia karena dia nggak jelas juga. Saya bingung juga mau bawa data apa. Dia kan cuma satu data percayanya. Berarti Bang Arum, sebentar. Berarti Bang Arum mengakui bahwa Tuhannya Bang Arum adalah manusia. Lo memang harus percaya dia manusia kok. Dia datang harus percaya kita sebagai manusia dia. Bang Petir boleh nggak aku bertanya Bang Petir? Gantian dulu. Dia memang gimana sih? Dia memang datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1 ayat 7. Dia datang sebagai manusia memang. Kenapa rupanya? Salahnya di mana? Ya, Tuhan Bang Arum, Tuhan kekristenan berarti manusia ya, Fik ya. Upah dosa adalah maut. Jangan dibantah, Tuhannya Kristen manusia. Kita harus percaya Yesus adalah manusia. Iya, Selesai. Tuhannya Kristen manusia berarti Bang Arum ya. Sebelum kita lanjut ke Bang Petir. Validasi dulu, Ya, yang dilahirkan validasi dulu gini bahwa ya. Tuhan Anda manusia. Ya. Kalau mau simple seperti itu mah enak tanya jawab aja langsung. Lu enggak validasi dulu, Enggak, saya enggak ingin perlu, nanti enggak perlu ada diskusi dengan Bang Arif. Petir ini. Silakan Ya, saya silakan jelaskan divalidasi dulu. Tuhan Anda manusia. Ya saya jelaskan. Oke. Nah, masih dijelaskan, Jawabannya silakan. di 2. Oke. Jawabannya Soalnya 2 Yohanes 1 ayat 7. Simpel itu. Kau baca sendiri. Nanti ku artikan kalau kau nggak ngerti maksud ayat itu. Ya, silakan baca dulu. Oke, 2 Yohanes 1 ayat 7. Banyak penyesat datang yang tidak mengakui dia datang sebagai manusia. Di situ ada kalimat sebagai. Berarti dia memang harus datang sebagai manusia untuk menebus dosa umat manusia. Simpel itu jawabannya. Ya sudah, jawabannya berarti simpel kan? Tuhannya Bang Arum manusia gitu kan? Sudah. Lanjut, Bang Petir. Sebagai. Dia datang sebagai manusia. Tapi kenapa dia datang sebagai manusia? Kenapa kau percaya bahwa dia dilahirkan? Kan dia datang sebagai manusia aja, berwujud manusia. Berarti kau nggak Ngapain Natalan? Saya nggak percaya itu kalau dilahirkan. Ini masalahnya. Berarti Kan dia kau nggak datang Natalan? sebagai manusia. Pernah ya kau Natalan? Berarti kau nggak Natalan? Berarti kau nggak Natalan? Sabar dulu, aku menjelaskan ini. Jangan kau sebut Natal lagi. Berarti kau nggak Paskah? Berarti nggak kau Paskah? Bapak yang mengutus aku. Kau nggak Paskah? Dia Kau nggak yang Natalan? bersaksi tentang aku. Kau nggak Paskah? Kau nggak Natalan? Dibalut dengan kebohongan nih anak. Oke. Kau nggak Paskah? Kau nggak Natalan? Ku tanya dulu, jawab simpel. Oke. Kita itu hari Natal itu bersenang-senang, minum mabok sampai poya-poya gitu. Enggak. Happy. Oh, berarti Karena salah senang. ini. Otaknya dangkal ini. Bukan dangkal. Enggak. Oke. Enggak, saya enggak mau Bang Arif. Ini botol kali ini. Oke. Ini yang ciptakan ini si Juma biar merusak-rusak. Jangan memfitnah seperti itu. Izin. Tidak ada. Izin Bang Arif. Tidak ada, Bang Victor. Bang Arif izin Bang Arif ya. Bang Arif izin. Bang Petir. Ku kasih tahu samamu. Bang Petir. Ya. Waduh, Sebentar, jangan Victor. seperti ini Victor. Jangan memvonis. Ku kasih tahu samamu Petir ya. Kalau kau nggak tahu arti Natal, jangan kau framing minum-minum mabuk-mabuk, jangan. Ku kasih tahu ya. Ku kasih tahu, jangan framing kalau nggak tahu. Jadi arti Natal itu adalah arti bersukacita, di mana kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir, dia mati, dia bangkit untuk menebus dosa kita. Jangan kau framing kalau kau nggak tahu. Oke, aku tahu. Kalau Paskah kau tahu. Oke. Kau Paskah tahu, Hari Paskah Natal. tahu. Kalau memang Paskah kita tahu, Paskah tahu. Saya tahu semua. Kalau memang bersukacita, ngapain kita bikin acara besar-besar, pesta-pesta sampai pagi? Itu yang diminta. Kutanya samamu, sukacita artinya apa? Sukacita yang seperti apa dulu gitu? Tuh, nggak tahu dia. Mau Bukan nggak tahu. Sukacita itu bermacam-macam gitu. Beko jalan potong mana? Tidak ada jalan kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ini Kau percaya ini kepada lagi anak ngomong orang, Natal. betul? Kau bilang betul. Jangan bawa data dulu. Jangan bawa dulu Aneh sekali kau. Petra. Jangan bawa Putra. Jangan bawa data dulu. Dia nggak bisa pakai data. Jadi gini ya.
Petir. Sejarah kita bisa nyata. Jangan dulu Putra, jangan bawa data dulu sama Petir ini. Petir, kalau menurutmu, kalau kau nggak ngerti tentang sukacita umat Kristen merayakan Natal, jangan kau framing mabuk-mabukan sampai pagi segala macam. Itu ada oknum di dalamnya. Kita bersukacita bukan itu poinnya. Oke, sekarang lari ke Paskah. Paskah kau tahu? Jelaskan dulu artinya kenapa itu ada hari Natal gitu. Itu sukacitanya seperti apa? Udah ku jawab tadi. Kita bersukacita atas kelahiran Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Ya. Terus? Iya, menyelamatkan kita dari dosa. Terus Itu jangan kau memang, melupakan kalau memang dalam itu tugas, kita gitu. bersenang-senang memang karena kedatangan ya pastilah kita kalau hari yang kau bilang tadi ya pantas itu. Tapi kalau hari kematiannya itu kenapa dibikin pesta kenapa juga? kok Natal ini? Kenapa Teman-teman, bikin Bang Petir, pesta sebentar dulu. lagi gitu? Kan itu sudah mati. Di kekristenan itu ada dua kubu, Bang Arum. Ada yang tidak percaya Natal, misalnya seperti Advent, itu nggak percaya Natal sama sekali. Bang Arif, nanti dulu Bang Arif. Yang saya tanda tanya ke dia kan dia bilang Protestan, bukan yang lain. Protestan percaya Natal, percaya Paskah. Ada semalam Protestan, Bang, logika sehat, itu tidak percaya Natal. Iya, berarti Protestan, jangan bawa lagi HKBP. Protestan. HKBP dia. Jangan bawa lagi Protestan dong. Kalau gitu jangan bawa lagi Protestan. Protestan nggak seperti itu, Bang Arif. Kalau hari Natal, hari kelahiran Dia keluar Yesus, dari kalau ke hari Protestan. kedatangannya itu memang wajar bahwa kita itu pesta-pesta. Tapi hari kematian itu kenapa bikin pesta? Oke, Iya. hari kematian itu disebut apa, Petir? Dia kan mati kan? Iya, hari kematian itu disebut apa dalam Kristen? Tidak, pertanyaan saya kenapa bikin pesta gitu. Loh, ku tanya hari kematian disebut apa? Biar kita lanjut ini. Kau kira Yesus Kristus mati suri kah? Dia itu bangkit. Enggak. Tuhan Yesus kan. Sebentar dulu. Jawab dulu yuk. Petir biar Sebentar dulu, jangan namanya kayak pasar gini. Simple. Oke. Simple. Jangan mati suri apa? Hari kematian Yesus Kristus itu disebut apa dalam Kristen, Petir? Ya, betul. Di Kristen itu ada hari wafatnya Hari kematian. Yesus. Iya, disebut Wafatnya apa? Tuhan Disebut Yesus, apa, ya. Petir? Disebut apa, Petir? Terus ada kebangkitan Kalau Paskah, gitu kan. Ya. kalau dia Disebut mati, apa? Oke. Kamu jangan bilang sebut apa, biar aku ngomong gitu. Ya. Memang dia datang untuk mati. Ya. Datang untuk mati. Ya. Disebut apa? Disebut Ya, apa? apalah kau dibayar suka-cita lah. Oke. Kalau Tengahnya aja Bang Baal. Aduh, tengahnya Bang Baal. Kayak pasar ini. Disebut Coba Victor dan Putra Sil ini diam dulu. Disebut Demiot apa? dulu. Disebut apa, Yang Bang Petir? Petir Simpel dengan aja Bang jawab. Arum. Dijawab. Silakan Bang Baal. Dijawab Tengah aja, dulu Bang disebut Baal. apa? Disebut apa, Petir? Iya, sebenarnya Simpel kok. Iya, tadi juga pertanyaan Petir juga simpel sebenarnya. Biarkan udah, makanya ini jawab dulu. Bang Arom ini Ini biarkan jawab dengan dulu. Putra Petir. Tadi kan jawab gini. dulu. Tadi ada pertanyaan, kita dari awal dulu. Tadi ditanya Petir nih sama Arom. Petir anggota Petir, API. kamu Tuhanmu siapa? Dia bilang Bapak di sorga Allah, dia bilang gitu. Pakai apa? Datanya mana? Yohanes 4 ayat 23, menyembah Allah Bapak Tuhan Allah, dia bilang gitu. Udah ku Dia bilang. jawab. Enggak, ini Bang Petir yang Baal, jawab. Yohanes 1. Sebenarnya Petir yang jawab. Kemudian ditanya balik sama Arom. Petir bertanya nih, Bapak ini siapa Arom? Dia bilang Bapak ini sumber. Padahal dia yang tanya Bapak ini siapa? Yesus punya Bapak? Tidak, kan pertanyaan gitu. Tidak menjawab. Arom hanya menjawab Bapak ini adalah sumber. Kalau Bapak ini sumber, apakah Yesus ini sumber? Bukan. Nah, ini pertanyaan tadi tergantung. Apakah Yesus sumber atau bukan? Silahkan dijawab. Udah ku jawab. Apa tadi. jawabannya? Di 2 Yesus Yohanes sumber. Di 2 Yohanes 1 ayat 7 sama 1 Yohanes ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 itu jawabannya. Iya, Yesus sumber bukan jawabannya. Yang tegas gitu. Sekarang. Yesus sumber bukan. Iya. Pertanyaan belum dijawab loh. Yesus sumber bukan? Iya. Sumber bukan? Iya. Oke. Iya. Jadi Petir, jadi Bapak ini adalah mengatakan, Arom mengatakan Bapak ini adalah sang sumber, tapi Yesus juga sang sumber. Itu jawabannya Petir. Lanjut, Petir, silahkan. Oke, yang tadi belum dijawab Bang Baal.
Apa itu? Oke. Kematian Yesus Kristus di Kalau dalam dia Kristen itu dia disebut apa? sumber juga. Tuh, nggak mau jawab tuh, Bang. Gimana Kamu tuh? ngomong terus. Ini tadi ini tentang sang sumber ini yang kita cerita. Kalau Yesus Karena kau nggak layak ngomongin Bapaknya itu. sang Kau sumber. itu nggak jelas. Kau bilang juga jawab Yesus dulu, sang sumber. jawab dulu. Terus ini Kita mau lanjut, jawab dulu. Bang Terus Arif, ini tengahin lah. Saya ayat tanya ini nggak gimana? dijawab itu. Saya tanya nggak Kamu dijawab itu. lompat-lompat. Kalau kamu nggak lompat ini belum udah kelar dari Sudah tadi, ku kau nggak jawab, bisa jawab. sudah ku jawab, sudah Oke. ku jawab. Kamu bilang Bapa sang sumber. Yesus juga sang sumber. Ya kan? Sang sumber kan? Ya, jawabannya Ya. di Yohanes 1 ayat 1, aja, tadi udah kelar. botol. Saya tinggal Terus jawab aja pertanyaan kalau memang dia sang sumber, kenapa ada di Yohanes 5 ayat 37 itu Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, Jadi gini, rupanya pun jadi tidak gini. pernah. Kan saya udah jawab, petir. Oke. Kenapa saya bilang Yesus itu Masa adalah sang sang sumber sumber itu mengutus sang sendiri? sumber, kan gila Sebentar. Sang sumber mengutus sang sumber, gimana? Ini Karena Islam kau tidak kali ini. percaya. Kau anak orang. Tapi kau tidak mendengarkan perkataannya, Petir. Oke, jadi poinnya ada dua sang sumber katanya Petir. Ada dua sang sumber. Ayo, sang sumber pertama Bapa, sumber saya Yesus. Silakan Petir diskusi yang santai. Host, aku izin sebentar, Host, ngeluarin mobil sebentar ya. Jalan mau ditutup. Ya. Oke. Kalau Gini, memang dia sang 1 sumber menit juga, aja, sebentar. terus sebentar. ayat Yohanes Ku 5 selesaikan. 37. Ay, kau Ku ini ngomong selesaikan. terus. Nanti Ya, kau ya. lompat ke Natal ke kematian lagi. Tidak lama-lama kamu yang mati gitu. Orang menjelasin. Mulutnya agak lain. Oke. Terus sekarang ini ayat ini berlakunya di mana ini? Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar jawab. suaranya. Rupanya pun tidak pernah Petir. kamu lihat. Terus kenapa? Petir, ku jawab, Berarti Petir, ya. Bapak sang sumber, anak sang sumber. Berarti sang sumber ke sang sumber gitu. Ku jawab. Sang Ku jawab sumber ya. adalah utama dari Sebentar, kehidupan. Putra. Jangan, Tuhan, Bapa. nggak masuk akal. Kau tidak tahu tentang jalannya sang sumber, baru kau berbicara tentang sang sumber. Kita berbicara sejarah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kau tidak tahu. Nanti kau bilang dari Sabang sampai di mana? Terus oke. Yesus menciptakan apa? Kalau memang dia sang Dia sumber. menciptakan apa? Dia yang diurapi, diberikan kekudusan. Kau Iya, tambahan kan sekali kau. sang sumber itu kan sang sumber, dia bisa segalanya. Berarti Yesus ini apa yang sebenarnya Yesus lakukan? Dia bisa segala. Kalau memang Kau dia bisa percaya segala, kepada kenapa anak dia orang, mati? saya tanya Kenapa kau. dia mati? Kenapa Kecil. digantung? Ya, Saya kalau tanya memang dia kau, sang kau sumber. percaya kepada anak orang yaitu Maryam, anak Maria? Ngapain aku percaya? Ya, Manusia kau adalah gitu. sesat. Tidak ada jalan Enggak. potong. Kau mikir jalan potong kepada Bapa kalau tidak Kau melalui bilang, Yesus. jangan lompat-lompat. Kau bilang Kamu Yesus lewat sang mana? sumber, Kamu lewat anaknya pun mana? sang sumber. Kau lewat jalan Pertanyaan mana? Kau jalan potong ada berapa? kau ngomong apa ini? Makanya Nggak masuk jangan akal. kau mempersesatkan orang banyak. Kamu yang menyesatkan orang. Iya, kamu bilang Kau tuh Bapak sang tadi sumber, kau bilang aja anak kau. sang sumber. Ya. Ya kan? Agama aja nggak tahu, dua bapak kami aja kau nggak tahu, aneh sekali kau. Itu saja yang kalian tahu itu. Belum terjawab Kau semuanya mau ajaran perkataan kasih? saya. Itu ajaran kasih. Kalau mempunyai telinga dengar. Jangan kau terjerat Kasih dalam apa? jerat. Kasih apa lagi ini? Sekarang saya tanya kau, kasih. kau tidak menyangka Oke. kau kedua, Saya dia ini akan pergi dari kasih kau. Kau paham tahu itu kalian baik-baik. karena kalian Ingat. tidak paham. Tanpa kau Makanya sadar aku dalam kasih perkataan paham. yang kau ucapkan. Ya, aku kasih Kau kalian. hati-hati. Ya, Minta pengampunan. makanya aku kasih Tidak ada paham waktu. kalian itu, biar mengerti, biar tahu sebenarnya siapa yang pantas dituhankan. Inilah menyangka kasih saya, betul. gitu. Makanya aku kasih tahu kalian, biar kalian tahu, gitu. Itulah namanya kasih bagi aku. Makanya aku kasih tahu kalian, biar sadar, paham kalian. Nah, kan gitu kan enak, paham kalian. Sang sumber, Bapa sang sumber, anak sang sumber. Bapa ini bisa menciptakan segala sesuatu. Terus Yesus ini menciptakan apa? Apa yang Yesus ciptakan? Ya. Dia menciptakan langit dan bumi juga. Yesus manusia, apa dia menciptakan manusia juga? Ini gimana? Heran kalian. Sang sumber. Itu udah palsu. Palsu yang kalian percaya, makanya nggak kena mengena itu. Iya. Saya ini ngomong pakai
dalil juga, pakai data juga, bukan sembarang aku. Apa itu, Be? Lagi ini. Dapat. Apanya dapat? Oh, live TikTok. Live TikTok. Lagi santai-santai ini banyak yang error gitu. Itulah makanya saya itu benar-benar kawan. Saya itu tidak percaya. Kalau memang bapak yang dibilang sang sumber itu pantas. Tapi kalau dibilang anaknya juga sang sumber. Kalau memang anaknya juga sang sumber, bapaknya sang sumber, dia bisa menciptakan segala sesuatu. Yang tidak ada bisa diada-adakan gitu. Terus Yesus ini sang sumbernya apa? Dia menciptakan apa? Dia mengada-adakan yang tidak ada, apa buktinya gitu? Iya. Masa dia manusia terus menciptakan manusia? Apakah itu pantaskah dibilang sang sumber? Kok pada senyap semua ini? Kemana ini? Ini lanjut Bang Arum, gimana Bang Arum? Enggak, saya nggak dikasih ngomong, dia nyerocos mulu, ngapain? Bukan menyosor terus, kan benar yang ku ngomong itu, makanya kau diam. Kalau memang Yesus itu sang sumber, Yesus itu menciptakan apa? Jadi gini, apa Yesus menciptakan ya, manusia juga? tuh kan. Jadi gini, Petir. Diskusi itu dua arah. Jadi kau selesai ngomong, aku ngomong. Itu jadi enak. Gitu. Ya. Sekira kalian udah mati. Tuh. Gitu loh. Makanya gak dengar suara tadi. Heran aku. Ya, kalau kau diskusi nyari kalah menang ya sulit lah. Enggak, aku gak cari kemenangan. Aku cari itu yang bentak perkataanku gitu. Ya. Yang sama-sama enak. Bukan saya mau pengen menang sendiri, enggak. Enggak seperti gitu Ya, aku. itu tadi kau memati-matikan orang. Kukira mati seolah-olah kan kau paling benar ya. Kayak gitu mah bukan ini apa namanya ya. Gini ya Putra ya, Petir ya. Ya. Kalau kau bilang karena aku benar makanya kalian diam. Itu sih nyari. Iya. Ya harus puji diri lah, karena kalian tidak puji saya. Puji diri lah karena ku rasa apa ucapanku benar. Kan gitu. Sama juga seperti Yesus. Aku nggak butuh pujian dari manusia. Sama juga. Saya juga nggak butuh pujian dari kalian. Jadi kau puji diri lah aku. Halo. Izin putus Makanya tadi. Yesus sendiri juga, Sinyal. aku bisa bersaksi tentang diriku sendiri bahwa kesaksian itu Ini benar. gimana? Sama Kang juga. Arif, dia Karena ngomong kalian terus, tidak Kang puji Arif. saya, aku juga begitu juga puji diri. Karena apa aku puji diri Kang ini Arif. perkataanku semua benar. Halo, Kang Arif. Kan gitu. Dia Sama ngomong terus perkataan Yesus. gimana dong Kang Arif? Oke, aku lepas kamu ngomong. Aku minggu ya ngomong. Ya, oke. Gini, Petir, yang saya maksud, kenapa Yesus juga bisa disebut sang sumber itu sendiri? Karena ayatnya bunyinya gini, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu yang pertama, Petir. Yang kedua, kenapa kita harus mengakui dia datang sebagai manusia? Di 2 Yohanes 1 ayat 7, banyak penyesat yang datang dan pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itu ayatnya. Jadi kita harus mempercayai dia memang datang sebagai manusia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mati di tiang salib untuk menebus dosa kita. Itu jawabanku kenapa disebut sang sumber juga, karena dari Yohanes 1 ayat 1. Kau terima syukur, enggak ya enggak apa-apa, Petir. Gitu loh. Oke, sudah selesai ngomong. Sekarang tadi kamu sebut Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yang pertanyaan saya di sini, kenapa di sini Allah bersama dengan firman gitu?
Ya, bersama dengan firman. Kenapa? Karena firman ini Allah sendiri. Firman ini Allah. Kenapa Allah bersama firman? Ini udah dua percakapan masalahnya. Kenapa tidak mengatakan firman bersama firman Allah? Kan gitu kan selesai. Ngapain bersama-sama dengan Allah terus firman itu Allah? Ngomong apa sih? Kau selidik dulu. Kau buka otakmu dulu. Baca bagus-bagus itu Yohanes 1-nya. Aduh. Ya. Kau diskusi kok kayak gitu. Saya pelan-pelan loh dari tadi ngomong sopan loh. Kenapa kau jadi kesetanan gitu? Kau bajingan juga, kau anjing, kau binatang, kau petir. Kau mau apa? Kau mau cara kasarnya diskusi? Ayo ku jabanin kau. Ini kau gak Kau binatang kau. Kau lama-lama kau mulutmu kayak binatang kau. Kau semua mau kau ngomong. Kau bolak-balik ini Yohanes 1. Kau mau apa? Kau bolak-balik dulu. Kau Coba mau kau apa ulang-alik. Nanti kau tahu rahasianya kenapa. Aku udah baik-baik. Kau udah baik-baik. Aku udah baik-baik sopannya ngomong samamu. Nah, kenapanya kau jadi nggak sopan gitu? Saya turunkan ya Bang Arum. Enggak, Bang Arif. Maaf, Bang Arif ya. Izin, saya itu naik kemana-mana. Terima dengan pendapat saya, syukur. Enggak ya sudah. Jangan kau jadi kayak gitu ngomongin orang semau-mau. Saya sopannya dari tadi. Ya, nggak ada saya maki-maki dia. Masalahnya dia tadi ada di permintaan di multi kan, terus dia tiping-tiping karena tidak naikkan saya poten mau melawan Suma gitu, makanya saya naikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Alif ini ya teman-teman, ini saya perkenalkan, mungkin ada yang belum tahu ya, ini Ustadz Alif ini adalah Ustadz yang luar biasa, pintar, cerdas gitu ya, paham Bible, paham apapun gitu ya, makanya dia sebagai sebagai tokoh di kita ini. Begitu, silakan kalau mau yang tadi skip aja mungkin ya, silakan lanjut. Bang Baal, gini, saya klarifikasi dulu sama penontonnya Bang Arif ya, izin. Saya itu setiap komal saya berani on cam, saya nggak pernah namanya menghujat, nggak pernah maki-maki, saya terima. Mau diskusi sama umat Islam pun, kalau saya terpojok pun saya nggak pernah menghina. Kalau datanya seperti itu bunyinya ya sudah, nggak pernah saya maki-maki. Tapi kalau dia ngaku-ngaku Kristen, Protestan, keluar dari iman Rasuli yang nggak sesuai diajarkan, ya jangan ngaku-ngaku. Maksud saya itu. Tapi kalau dikasih data ditolak, jangan kau bawa-bawa otak orang segala macam di sini. Kita skip aja mungkin yang tadi ya, biarkan penonton yang menilai gitu ya. Memang kalau ada perbedaan di dalam Kristen itu sudah biasa gitu, nggak masalah gitu ya. Jadi jangan terlalu ini. Silakan Ustadz Alif, dibesarkan Ustadz Alif. Ya. Gurunda masih beribadah? Aku mungkin nanti nggak lama lagi saya turun host ya, mungkin karena saya ini ada biasa pasien juga, saya ditelepon oleh pejabat penting, saya ini kan orang penting gitu kan, jadi saya memang demikian. Nanti turun. Keren. Terima kasih Ustadz Alif. Ya gantian. Maulah saya jadi pejabat penting itu. Bagus. Ya silakan lanjut. Ya, buat teman-teman yang wilayahnya sudah masuk waktu maghrib, silakan kewajiban 3 rakaatnya dulu. Gantian kita. Ustadz Alif silakan. Ustadz Alif sambil menunggu Gurunda selesai beribadah. Ustadz Alif. Bang Arum tidak mau open cam? Lagi merokok ini. Ya sudah, saya ketikkan dulu ya. Nah, gini. Silakan Bang Arum, mau berdiskusi dengan Islam katanya kan? Nunggu Gurunda. Ini sudah ada perwakilannya Gurunda. Silakan. Kayaknya jaringanku ini, aduh. Iya suaranya mendem Ustadz Alif. Ustadz Alif itu mendem. Jadi kalau izin sedikit sebelum Ustadz Alif perbaiki ini ya audionya. Jadi teman-teman yang Kristen ini selalu menggunakan Yohanes 1 firman, nanti loncat ke Yohanes 1:14. Sebenarnya di sana adalah hologos atau logos seperti itu kan, itu firman artinya. Nah, firman ini bukan satu pribadi sendiri, tidak. Firman ini sifatnya adalah dia adalah sifat Tuhan, dia berfirman. Makanya karena Tuhan ini berfirman, maka itu melekat pada diri Tuhan. Itu adalah pribadi sendiri, seperti itu. Nah, kenapa saya mengatakan ini adalah dia bukan pribadi, saya koreksi, itu bukan pribadi, karena logos atau firman ini kalau memang itu adalah pribadi Tuhan, berarti tidak salah Paulus juga adalah pribadi Tuhan, kan gampang. Karena Paulus juga mengatakan dia adalah logos. Dia logos, bahkan murid-murid Paulus ini, pengikutnya ini mengatakan dia adalah logos.
Hati-hati kalian memahami arti logos. Ini kan bahasa yang disampaikan oleh Yohanes, ini bukan perkataan Yesus. Jadi Yohanes ini berbicara tentang sifat Tuhan, firman di ayat 1-2 berbicara tentang siapa Tuhan, dia itu berfirman. Ayat 3-4 berbicara tentang dia. Ayat 5-6 tentang siapa dia. 6-7 berbicara terang tentang terang, kan begitu. Tentang 12, 13, 14 berbicara tentang penciptaan, kan begitu. Gampang kok sebenarnya. Jadi logos ini adalah bukan pribadi, tapi teman-teman Kristen memahami ini adalah pribadi Tuhan. Padahal itu adalah sifat Tuhan. Tuhan ini berfirman, Tuhan ini berkehendak, Tuhan ini punya kasih sayang, Tuhan ini maha kuasa. Ini sifat-sifat Tuhan yang melekat pada Tuhan dan tidak dipunyai oleh manusia, kan begitu. Itu maksudnya. Jadi tolong, kalau Anda berbicara logos ini adalah suatu pribadi Tuhan, lalu Paulus ini siapa? Dia mengucapkan juga dia adalah logos, murid-muridnya adalah logos. Bahkan bapak-bapak gereja bisa dikatakan logos. Jadi Tuhan kalian semakin banyak dari awal pengertian logos itu tidak paham, jadi terjadilah banyak Tuhan. Begitu Bang, lanjut silahkan sebelum Ustaz Alif. Dites lagi Ustaz Alif, silahkan. Halo, cek. Ustaz Alif, silakan. Ehonya kurang, Ustaz. Wah, berarti belum ada. Ada. Ini pakai headset nggak ada hewan. Oh, masih di Sudah bagus, cuman kurang besar aja. Tapi udah clear sih sebenarnya, udah bagus. Iya, Volumenya aja mungkin. Daripada yang semalam sudah bagus, kan? Nggak ada bising-bising lagi. Kamu lagi di jalan. Nggak apa-apa. Itu suaranya udah clear. Sama Putra dulu, kalau nggak saya mau ke toilet bentar. Sama Putra itu, bentar ke toilet dulu. Oh, gimana sih Bang? Ya, oke. Silakan Bang Putra. Mungkin Anda memahami logos ini apa gitu, atau Ustadz Alif silahkan. Ini Ustadz Alif ini cerdas, cermat, bijaksana, bijak sini, bijak situ, luar biasa. Jadi kita sempat gini. Kemarin kan kita bertemu dengan salah satu penerjemah yang jujur, yaitu Pak Romualdo. Dia bersumber dari Aramaik, kan gitu ya, ada bahasanya. Jadi maksudnya itu adalah kalau merujuk kepada penerjemahan dia, ini terjemahan dia ya, dia sebagai seorang Kristen sendiri, bahwa Sang Sabda itu adalah Allah gitu. Sang Sabda itu adalah Tuhan. Jadi bukan berarti sedang menjelaskan di situ ada dua pribadi, bukan. Tapi gelar Sang Sabda, misal kalau kita sebut siapa, Sang Orator, Sang Proklamator, kan gitu, merujuk kepada siapa itu gelar. Nah, di situ maksudnya kepada Tuhan yang Esa itu yang mendapatkan gelar Sang Firman, yaitu yang menciptakan segala sesuatu. Nah, itu maksudnya kalau merujuk kepada terjemahan kitab dari terjemahan Peshitta, kan gitu ya, bahasa Aramaik itu yang dipakai. Tapi di sini sebenarnya kalau dari teman-teman Kristen yang Tritunggal menjelaskan tentang ketuhanannya menggunakan Yohanes 1 nomor 1, maka dia itu sebenarnya lupa. Dia itu sedang menjelaskan konsep imannya secara oneness. Karena di situ sedang tidak membahas Tritunggal, sedang membahas tentang satu esensi. Ini kalau kita baca ya versi terjemahannya. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama dengan Theos, Firman itu adalah Theos. Ya Firman itu ya Theos itu sendiri. Firman yang adalah Theos itu sendiri menjadi manusia, namanya Yesus. Ini kan konsep oneness ini, onenes. Mereka mengimani Tuhan itu satu, yang Firman itu adalah yang berfirman, pokoknya disitulah satu, di Yohanes 1 nomor 1. Lalu di 14-nya menjadi manusia. Itu kenapa tadi yang Bang Petir itu mempertanyakan, gitu loh, sebenarnya dari situ. Dia mempertanyakan ketika membahas Yohanes 1 nomor 1. Oke, itu dulu lah dari saya. Silakan Putra Sil. Ya, baik. Terima kasih, saudara. Mau bertanya apa lagi nih kita nih? Oh, bertanya? Iya. Oke. Putra, ini kalau gitu saya lanjutkan. Kan ada kalimatnya di 14 Yohanes 1. Firman itu telah menjadi manusia atau menjadi daging. Pertanyaan saya, yang menjadikan daging itu siapa? Sang Firman. Kan Firmannya yang menjadi daging, berubah, gimana sih? Yang mengubah Sang Firman, selain Sang Firman siapa?
Iya. Berarti di situ Sang Firman berubah menjadi manusia. Ya, sesuai dengan Sang Firman. Aduh, kayak mana lah kita ini ngobrol kalau kayak gini. Iya, Firman Itulah itu susahnya. adalah perkataan. Perkataan itu adalah Sang Firman. Jadi dia berkata tentang Bapa itu adalah Sang Firman. Kalau kata Sang Firman itu merujuk kepada yang digelarinya siapa gitu, bukan tentang perkataan. Perkataan itu kan tentang sifat, tentang gelarnya kepada, contoh gini, saya bilang sang proklamator, siapa sang proklamator itu? Itu kan gelarnya kepada siapa? Aduh, jadi lupa kok, Pak Presiden Soekarno kan? Kayak gitu loh, merujuk kepada ke sana, itu sifatnya, gelarnya yang diberikan kepada presiden kita, presiden pertama kita. Nah tadi kalau Anda katakan itu adalah Sang Firman, itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah sekarang Sang Firman yang Tuhan itu sendiri telah menjadi manusia. Iya, Paham nggak di setelah situ? Sang Firman menjadi Iya. manusia dan dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itulah sebabnya kenapa kita harus percaya kepada anak orang. Ya, kalau begitu makanya Anda menggunakan jadinya konsep imannya itu oneness. Karena Anda di situ menjelaskan Tuhan yang Esa itu di Yohanes 1 nomor 1 Nah, itu yang sudah menjadi menggunakan manusia di konsep Yohanes 1:14. Karena engkau yang mengatakannya, bukan saya. Kayak Yesus aja bilang kau sendiri yang mengatakannya. Bisa nyata. Loh, makanya coba dipahami kenapa sih Firman itu telah menjadi manusia. Berarti yang tadi Firman adalah Theos telah menjadi manusia, betul nggak? Theos itu siapa lagi? Yohanes Sang 1 nomor 1, Firman itu adalah Tuhan. Firman itu adalah Theos. Firman yang adalah Theos telah menjadi manusia. Nah, berarti Tuhan Anda di situ sudah menjadi manusia. Berarti abang percaya kepada anak manusia, berarti sama dong. Saya percaya kepada anak manusia sebagai manusia. Kayak mana sih? Iya, kamu yang percaya anak orang. Kenapa tidak? Ya percaya berarti anak di kamu? situ nggak ada yang namanya ajaran Tritunggal tuh nggak ada. Coba kau pahami. Kamu itu punya kitab dibaca, dicerna nggak sih sebenarnya? Bingung saya ini kadang-kadang. Karena cuma aja kamu loh. Firman itu adalah Kamu Theos. nggak Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Berarti ya itu juga kan. Abang percaya kepada anak Firman orang. itu adalah Theos. Ya sudah. Yang Theos itu sendiri. Nah, di 14-nya menjadi manusia. Berarti Abang Theos dijadikan Anda saksi sudah dari menjadi manusia. Mau aku menjelaskan nggak? Itu kan kitab saya. Kang Baal, saya harus ganti setelan ini diskusinya ini. Kan berbeda gitu, berbeda keimanan gitu. Jadi Bang Arum aja, Bang Arum. Silakan Bang Arum. Maunya gimana coba? Firman itu Coba. adalah manusia dan manusia itu adalah Sang Firman. Jikalau kita mengajarkan sesuatu hal yang baik kepada seseorang, ya itu adalah Firman, perkataan dari Tuhan. Firman itu adalah manusia, manusia itu Sang Firman. Sama aja. Itu Udah kelar diskusinya lah. Bukan ngomongin Tuhan ini. Ya, Sang Firman adalah perkataan Tuhan ya. Begitu saudara. Sekarang mulai. Yang kekal tidak bisa dihapus Ustaz Alim, dalam dunia ini. mau Ketuhanan yang diskusi Maha materi Esa. apa? Kita mau berbicara tentang Bapak Soekarno. Ketuhanan yang Maha Esa itu Nunggu Gurunda, Bang Arum. Nunggu Gurunda ya. Nanti Gurunda. Bukan, gini, Bang Arom, kalau membahas Yohanes 1 nomor 1, itu sebenarnya cocok doktrin imannya itu oneness, bukan tentang Tritunggal. Karena di situ Firman itu adalah Theos itu sendiri. Firman yang adalah Theos itu sendiri di 14-nya telah menjadi manusia gitu loh. Makanya orang Kristen itu, orang oneness itu atau JO, mereka mengatakan Bapa itu ya Yesus yang sudah menjadi manusia. Tuhan itu ya udah Yesus gitu, nggak dibikin Tritunggal-Tritunggalan. Makanya teman-teman Tritunggal kalau membahas tentang Tritunggal masuk. Bang Alif ini nggak apa otaknya nggak ada gitu. Dongeng aja dia dari tadi dia. Orang udah bilang iman kamu dan iman aku tuh berbeda, agamamu dan agamaku berbeda, kau aneh sekali kau. Loh, ini diskusi ini. Waduh. Siapa juga yang bilang sama, woi.
Iya, otak kamu itu dipakai ya. Kalau Tadi mau itu Bang Arom nanya ke saya menjawab. Ini orang saya ngomong udah nyampe Jakarta kok masih di Iya, itu sebabnya dia yang aku ketemu cerita itu Atom Karya. dongeng. Tidak bisa sampai di angkasa. Cuma sampai di Waduh, ini orang Doang mana saja. Putra Sil ini? Coba kasih ke Bang Arum aja. Silakan Bang Arum, Itu tanggapi Bang nyata, Arum. ini sejarah. Waduh, nggak nyambung kau. Silakan Bang Arum. Ya, gimana Bang? Ya, Bang Arum ingin Iya, mengetahui tadi tentang Yohanes 1 nomor 1. Itu kan prolog openingnya dari Yohanes, ya kan? Yohanes katakanlah dia akan menjelaskan tentang Yesus, kan gitu. Nah, tapi ketika dijelaskan orang-orang Tritunggal menjelaskan dalilnya dari Yohanes 1 nomor 1, maka di situ sebenarnya itu yang sering digunakan oleh Wanes, bukan Tritunggal. Karena itu bukan tentang Tritunggal, itu lebih menguatkan orang Wanes bahwa firman itu adalah Theos. Firman yang adalah Theos telah menjadi manusia. Jadi nggak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nggak ada tiga. Pokoknya firman yang adalah sang firman yang adalah Theos itu sudah menjadi manusia. Itu dongeng Makanya aja, mau kau. dikatain Mau saya Yesus tanya itu aja. bisa dipanggil sebagai Bapa, dipanggil sebagai Roh Kudus. Kata saya Pokoknya minta itu ayat hanya kamu. sebutan nama Kamu bisa yang merujuk memberikan kepada ayatnya Yesus. nggak? Di mana itu nama Allah Tuhan kita Yesus Kristus terdapat dalam kitab-kitab mana saja? Coba hargai Coba Bang kau Arum. jawab. Putra, Bang Arum yang akan Baru saya jawab, toh, menjawab. makanya. Jangan dongeng-dongeng Waduh, terus. Anda itu hanya muter-muter, nggak jelas. Silakan Bang Arum, gantian lah Putra. Tidak ada jalan. Kalau Silakan tidak Bang Arum. nulis, ini jalan Bang Arum. mana kau? Kau aneh sekali kau. Waduh, Putra ini nggak nyambung. Silakan Bang Arum. Banyak sekali yang kalian menyesatkan orang-orang. Bang Arum, dibuka mute-nya Bang Arum. Kebenaran itu kalian main-main, kalian tuh hati-hati. Coba Perkataan bantah adalah dengan data Putra. Ini karakter dan watak Kristen. Oke, saya kasih data. Senang ini saudara-saudara minta data. Ini Oke, saya naikkan ini Bang Arum. Ya, representasi Kristen A. Iya. Ayo. Ini diskusi tanpa data cuman hujat. Apa? Lihat ya nanti ya. Ayo silakan. Saya naikkan ini satu Kristen lagi. Bro. Maaf sebelum ini, tolong bilang Arif jangan mute gua ya. Kalau Anda berdiskusi dengan data, saya tidak akan memute. Tetapi kalau Anda menghujat, ini ada Bang Arum di sini. Kapan Pendeta ini. saya menghujat? Coba Ya, sebutkan. datanya, silakan. Coba sebutkan contohnya aja, satu contoh saya menghujat di mana? Ya mari, ini. Kau kan bilang saya Ini. menghujat. Ini, temanya ini sudah ada di atas. Kau tadi bilang menghujat. Buktikan saya Ya menghujat. sudah, silakan Berarti kau berdiskusi. bohong. Silahkan Berarti saya nggak pernah berdiskusi, menghujat, ayo. kan? Silahkan Oke, jangan berdiskusi. mute ya. Yuk, silahkan Jangan berdiskusi ya. ketakutan terus mute. Silahkan berdiskusi, silakan. Ayo. Nah, kalau si Zuma juga jangan Silahkan mute gua. berdiskusi. Ustadz Alif Kalau mohon dia udah bersabar. keok sama gua, Mohon jangan bersabar. mute ya. Ini Kristen Ustadz Alif. Ini Kristen ya. Oke. Apa ininya? Ya. Tuhan berfirman. Tuhan bertuhan. Ada Tuhan bertuhan. Silakan. Tuhan bertuhan. Ya. Kenapa emang? Ya silahkan ditanggapi. Ditanggapi Yesus aja. jadi hamba. Baca Filipi 2. Oh gini aja, jadi gini ya, Ini kita coba sedikit urai dulu nih. Jadi dalam imannya orang Kristen itu kan punya Tuhan namanya Yesus. Ya, saya Yesus uraikan yang dulu nih, Bang, dituhankan pikiran oleh saya. Kristen Bentar. ini, Saya ngerti. dia itu bertuhan. Siapa Tuhannya? Sang Bapa yang mengutus Yesus. Gini. Gitu loh. Oke, saya jawab. Oke. Kalau kita baca Filipi 2, Yesus dalam rupa Allah merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam rupanya sebagai hamba, ya, menjadi manusia sama seperti manusia. Nah, di situ dia memanggil Bapa itu Tuhan. Tapi Ya, dalam Ibrani ini, 1, bentar belum selesai. Bapa memanggil Ini. Yesus Jangan Allah. dilompat dulu. Kita Loh, saya tanggapi nggak dulu. lompat. Jadi sama. Iya, di Filipi 2 dulu sendiri ya. memanggil Yesus itu Allah dalam Ibrani 1, ya. Bukan itu penyelewengan terjemahan itu. Nah, Penyelewengan terjemahan.
Kau di dalam ahli Yunani. Anda coba satu-satu dulu, satu-satu. Mari kita urai satu-satu. Enggak, ini Filipi karena 2 sama, nomor karena ini masih relevan dengan Filipi topik 2 nomor ini. 6 Masih dan relevan 7. ya. Iya, coba kita tanggapi ya, urai kita ya. Filipi 2 nomor 6 dan 7, walaupun dalam rupa Theos kan dia telah mengosongkan diri. Kan gitu ya. Dalam rupa Tuhan, dalam rupa Bapa dia mengosongkan diri. Bukan dalam rupa Iya. Bapa. Di situ nggak sebut Bapa. Dalam rupa Tuhan, Dalam Theos. rupa Elohim, Theos Allah. Lah iya. Nah, Bukan Bapa. memang iya sebentar dong. Enggak, Anda salah. Sebentar. Saya koreksi Anda. Anda Ya jangan udah berarti berubah beda. teks. Yesus rupanya dengan Bapa beda. Ya, Yesus itu bukan Bapa. Di situ jelas tertulis Allah, bukan Bapa. Yang Jangan bilang kau Yesus rubah-rubah. Bapa siapa? Iya. Kau- Nah kau tadi sekarang, bilang dalam rupa Bapa. aduh ribetnya ampun. Lah, kau tadi Punya bilang Tuhan dalam makanya rupa jangan Bapa banyak. nggak? Oke silakan. Bukan Bapa. Ya ini makin kuat kalau Ya, gitu. yang tertulis Sekarang apa? begini Itu kan permasalahannya Allah, yang tertulis di itu Kejadian 1 nomor 2. Kau lari ke Kejadian 1. Dengerin dulu. Makanya Ustaz Inilah Alif, kitab dari ciptaan Filipi belum selesai, manusia. lompat ke saya Kejadian. tadi bilang Ustaz Enggak, Alif dengerin mohon dulu. bersabar, gitu kan? Dengerin Yang bilang dulu. bersabar siapa? Marilah kita Jangan di-mute. marilah Gantian, kita Bang. ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Ya, kalau Yesus dikatakan dalam rupa Theos, rupa Elohim, ya memang semua manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Theos. Nggak ada yang salah di situ. Itu nggak sama. Ya, Loh, ini Yesus manusia diciptakan dalam rupa apa? Coba. tidak mempertahankan Ini iman Kristen. tidak mempertahankan Manusia diciptakan Bentar saya jawab dalam rupa nih, apa? jangan potong-potong. Ya. Tidak Ya, Anda kan bawa Filipi 2. dalam dan segambar itu tidak apple to apple dengan kejadian. Loh, Kejadian itu di Filipi 2 nomor 6 apa enggak. bunyinya? Filipi 2 nomor 6 apa Filipi bunyinya 2 coba tadi kau bilang? berbicara tentang Ah. pre-eksistensi Yesus yang adalah Ya, Tuhan. eksistensi betul. Coba apa mengambil bunyinya rupa di situ? seorang hamba. Jelas di situ Nah. dikatakan. Bentar dulu jangan dipotong. Iya memang. Jelas di situ dikatakan bahwa Yesus itu merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. dalam Itu dalam jelas. rupa Yesus Tuhan, jadi dalam manusia rupa itu Theos. berarti dia merendahkan diri. Dalam Yohanes 17 Yesus berkata, Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Nah, ini baru nggak sebelumnya nyambung. Dijadikan. Jadi jelas. Lagi ngomong tentang rupa, ngomong kemuliaan. Inilah nggak nyambung. Sama, itu masih nyambung Beda karena dong, Anda ini menyamakan kemuliaan. Yesus dengan manusia. Kemuliaan itu Manusia tentang biasa statusnya kayak gimana kita. sih? Yesus itu Nah, berbeda. di situ Dia jadi dikatakan, manusia mari kita itu kembali dia ke Filipi 2. merendahkan dirinya, ya. Lo itu lebih parah dari emak-emak berdasar deh, ampun. Karena lu Nah. lu nggak mau gantian ngomong. Lu nanya. Kayak mana lo Dijelasin nyerocos sama mulu? potong Saya mau sangkar bilang nggak mau gantian ngomong. Ini yang saya Filipi bilang Ustaz 2 Alif. Filipi Ustaz Alif 2 nomor bersabar. 6. Filipi 2 nomor 6 saya baca ya. Yang walaupun dalam merupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah, mari kita bahas. Dalam Lu rupa bahas Theos. kesetaraan dengan Theos apa? Maksudnya apa? Loh, kok malah Anda jadi tanya saya? Kesetaraannya dengan Allah. Memang tidak setara. Lo setara di situ dituliskan Siapa kesetaraannya. yang setara itu kan dalam rupa Theos. Memang Lu manusia baca dong, diciptakan yang segambar dan menganggap serupa dengan kesetaraannya Theos. dengan alat sebagai milik yang tidak dipertahankan. Itu menjelaskan bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Jelas di situ. Kau buka Oh, baca. enggak dong. Yesus katakan Bapa lebih besar daripada aku. Jangan engkau katakan aku baik, hanya satu yang baik yaitu Bapakmu yang di surga. Itu kata Yesus Yesus nggak berkata, menunjukkan Yesus tidak nggak bilang, setara. jangan kau lari kemana. Di Loh, Filipi kayak mana 2 sih? itu, Makanya saya mau urai satu-satu. Kenapa jadi Anda yang Filipi 2 tanya? itu Kita jelas urai. di situ dikatakan Yesus setara dengan Allah. Wah, ini mah. Loh, Udah, Nah, tuh kan. udah Bang. Capek. Makanya saya bilang inilah representasi Kristen. Silakan Bang Arum. Ya, Bang Arum. Udah. Betul nggak Bang Arum? Yesus itu setara dengan Bapa? Bukan setara. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tuh kan. Ah, ini Yesus adalah Bapa itu sendiri. Loncat Yes. imannya ya. Tambah ngaco. Kenapa tuh?
Kenapa? Kenapa pakai kacamata Muslim kalian memahami ajaran Kristen? Aduh. Inilah. Ya itu yang bikin mengeluh aja. Aduh, mau diskusi kok banyak pasien mengeluh ini. Enggak gini. Mau diskusi Kalian Pak, kan- diskusi. Tahu diskusi nggak sih? Enggak, sebentar. Enggak. Tiap hari kalian kan membahas ini, kami kasih tahu juga kalian nggak paham-paham. Jadi nggak naik-naik kelas kalian, percuma. Gimana kami mau paham, orang kalian suka malah pada berantem kalau lagi diskusi. Itu menunjukkan kalian gak ada yang Bukan paham. Bukan berantem. Faktanya begitu. Artinya pertanyaan Nih, itu terus. Muslim ada 3 di atas, Kristen ada 4. Nah, kita diskusi yuk, ayo maju. Sebelum baru 1 ronde, tiba-tiba kalian malah pada beda pendapat, malah berantem. Nggak Ya, maju-maju, semalam. yang disalahin sekarang Muslim. Kayak mana sih kau ini? Ya, enggak, gini aja coba, saya pengen tahu, Putrajaya, kamu setuju Bapak Yesus itu adalah Bapak? Ui. Jawab Putra. Gimana sih? Kenapa? Kamu setuju Yesus adalah Bapak itu sendiri? Jadi gini ya, Ayo. kalau memahami Ya, ajaran Kristen jadi gini itu kan. tidak boleh. Dengar dulu. Ini pemahaman Kristen. Kristen itu Dijawab secara- loh, dijawab. Dengar dulu. Secara logika tidak bisa dicerna, bro. Nggak bisa. Ya Karena kami di sini berlogika, akal sehat. Kamu kalau nggak ada logika Nggak jangan naik. Bagaimana Iya, jangan logikanya? naik kalau nggak bisa. Kami itu Bagaimana maunya logikanya? orang-orang yang berakal sehat. Muhammad di bumi, bulan di atas, bisa dibelah bulan. Logikanya coba jelaskan, bisa nggak? Itu namanya mukjizat. Kita bukan ngomongin tentang mukjizat, bukan. Itulah keimanan kita Yang itu. sedang Jadi dibahas jangan- itu anak manusia kenapa dituhanin, gitu loh. Bukan tentang membahas mukjizat. Nabi Musa juga bisa membelah lautan. Apakah Nabi Musa itu bisa? Bukan Nabi Musanya, karena dia punya Tuhan. Yesus bisa menyembuhkan yang buta, menghidupkan yang mati. Apakah karena Yesus hebat? Bukan, karena Tuhannya yang hebat. Dia itu cuma perantara. Ini yang sedang kita bahas, makanya ditanya. Di sini terjadi kesalahpahamannya di dalam iman Kristen. Menurut kau, Putrajaya, apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Tinggal dijawab Putra. Kalau nggak bisa jawab gimana? Jadi kan Anda mengajak logika. Tadi saya bilang bagaimana logikanya menjelaskan baginda di bumi, bulan di atas. Itu mukjizat, temanya itu mukjizat. Tahu mukjizat nggak sih? Iya, ada Manusia buktinya nggak? yang melakukan Ada buktinya sebagai nggak? Ada buktinya nggak? perantara. Ada datanya nggak? Ada buktinya nggak? Buktinya apa? Bukti apa? Ya kalau saya tanya nanti mana buktinya? Di kitab Anda mencatat Nabi Musa membelah lautan. Mana lautan terbelah? Nggak ada kan? Lagi ngomongin mukjizat masa lampau kok ditanya buktinya. Mana lagi? Yesus. Atau mukjizat Yesus mati di atas kayu salib. Mana salib Yesus sebagai mukjizat? Ayo, coba buktikan mukjizat Tuhanmu mati. Ngapain sih? Yang sedang kita bahas, ini Yesus itu anak manusia yang diutus oleh Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Kenapa oleh Kristen dituhankan, sementara Yesus sendiri bertuhan? Ini kita bahas, ini kita diskusikan. Justru itu Bang, tidak semua iman itu bisa kita cerna secara logika. Karena apa dibilang Tuhan, ilmumu dengan ilmuku seperti langit dan bumi. Yang dibahas ranah dalil, bukan Artinya ranah iman. Kamu paham Jangan gak kau sih? paksakan. Lo Jangan kau mau paksakan. imankan tai lancung gitu, masalah buat saya mah bodoh amat, gak ada urusan. Bebegi di sekarang sawah, gini, Bang. bodoh amat. sekarang saya tanya. Terserah. Yang sedang kita bahas itu tentang dalilnya. Aduh, yang naik pasien ngeluh semua. Ini Gini, gara-gara bro. tagihan pinjol 3 bulan gak dibayar kayak gini nih. Semua pasien pada merajuk. Bagaimana logikanya Anda menjelaskan Anda mencium batu? Buat apa coba? Jelaskan dulu. Mencium batu ke Arab sono. Coba jelaskan. Loh, Tapi kau nyium imani, batu kan? kok orang nyium batu kok permasalahkan? Artinya buat apa? Kan itu kan. Coba jelaskan apa logikanya. Kok buat apa? Ini tentang artinya ajaran syariat. itulah Memang di dalam Itulah keimanan itu kan. Ya kami juga jangan kau paksakan logikamu memahami ajaran Kristen. Itulah saya bilang kalian sengklek.
Lo mau ngeluh apa mau diskusi sih sebenarnya? Kalau mau ngeluh dibawa aja. Ini bukan konseling. Ini diskusi. Iya, Gak ada yang waras ya harus ini bro. Artinya Coba, aduh, kasih pemahaman Bang Aruf. Udah. Ini ranah diskusi di sini. Bang Aruf, dibuka mute-nya Bang Aruf. Oke. Ya, silakan fokus dengan Bang Aruf aja. Temanya apa ini Bang Itu Arif? tadi itu kan di atas itu kan sudah ada itu. Kenapa? Yesus punya Tuhan. Kau sampaikan dulu aja lah Bang Arum. Kau sampaikan dari semua itu terserah nanti kita tanggapi. Oke, gini ya, Bang Alif, kenapa Allah Bapa mengutus Firman untuk menjadi manusia dan mati disalibkan? Tujuannya sudah jelas kalau di kekristenan itu untuk menebus dosa manusia, saudara. Itu yang kita imani. Tertulis juga di Matius 16 ayat 21 itu sampai ayat 23 itu jelas bahwa dia memang harus memenuhi tugasnya untuk menderita dan dibunuh. Itu jelas salib. Jadi yang diutus itu